Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang mungkin sudah umum digunakan di kendaraan kita. Tapi masih banyak orang yang belum memahami prinsip kerjanya dan cara kerjanya. Kenapa kita penting untuk memahami prinsip kerja dan cara kerja ini? Tentunya supaya kita bisa memanfaatkan sistem ini secara optimal. Sistem itu adalah ABS atau Anti-Lock Braking System. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang apa itu ABS atau Anti-Lock Braking System, tentunya kita perlu juga mengetahui prinsip kerja dari mobil atau motor kita. Yang pertama, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Smart Drivers adalah, apa sih fungsi rem? Tentunya tujuan kita mengoperasikan rem adalah menghentikan laju kendaraan kita atau mengurangi kecepatan kendaraan kita. Tapi prinsip kerja dari sebuah rem yang ada di kendaraan kita adalah menghentikan laju putaran dari roda kendaraan kita. Kendaraan kita akan berhenti kalau ban kita masih memiliki daya cengkram atau traksi pada jalan. Kalau ban kita kehilangan traksi, bisa jadi remnya berfungsi dengan baik, rodanya berhenti, tapi mobil kita masih jalan terus sampai dengan gaya dorongnya habis. Situasi di mana roda kendaraan kita berhenti tapi mobil atau motor kita masih nyelonong maju terus disebut dengan roda kita terkunci atau locking. Pada situasi seperti ini, mobil atau motor kita akan terus melaju sampai dengan gaya dorongnya habis. Jadi mobil atau motor kita sudah tidak bisa dikendalikan. Mau dibelokkan juga tidak bisa karena sekali lagi rodanya tidak berputar. Karena itu dibuatlah sebuah teknologi untuk menghindari situasi di mana roda kita terkunci tadi. Makanya sistem ini kemudian disebut dengan Anti-Lock Braking System atau biasa kita kenal dengan ABS. Cara kerja ABS sendiri adalah dia menggunakan sensor yang mendeteksi apabila roda kita sudah terkunci atau dalam kondisi berhenti, dia akan otomatis melepas rem kita selama beberapa saat, selama beberapa waktu, biasanya kurang dari 1 detik. Kemudian ketika roda itu berputar, dia melakukan pengereman lagi. Kemudian kalau rodanya terkunci, dia akan melepas lagi, dan seterusnya. Jadi secara prinsip sederhananya bisa kita gambarkan sebagai rem, lepas, rem, lepas, rem, lepas. Nah, ini semua dikendalikan oleh sistem atau satu alat yang disebut dengan ABS, di mana di situ ada sensor, kemudian ada semacam komputernya untuk dia bekerja dan mendeteksi kapan roda kita terkunci. Lalu apa gunanya sih sistem ABS ini? Ya tentunya tadi sudah kita bahas. Pada saat roda kita terkunci, mobil atau motor kita sudah pasti tidak bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kita mau menghindari dari suatu kejadian di depan, kita mau putar setir ke kiri atau ke kanan, karena roda kita sudah terkunci atau berhenti tidak bergerak, mau kita putar-putar ke kiri atau ke kanan pun mobil itu akan bergerak searah dengan gaya dorongnya, dalam hal ini ya lurus. Nah, tentunya dengan adanya sistem ABS ini memberikan kemungkinan atau kesempatan kita untuk bisa mengarahkan mobil sehingga tidak menabrak objek yang di depan. Selain itu juga dengan sistem ABS ini mobil bisa dihentikan dengan lebih mantap ya. Artinya ketika jalan licin kemudian mobil yang tidak dilengkapi ABS kita injak full remnya, dia akan membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk berhenti karena hanya mengandalkan gesekan antara ban kita dengan permukaan jalan. Tidak mengandalkan lagi rem kita karena remnya tidak masalah, berfungsi dengan baik, bahkan rodanya sampai berhenti. Nah, dengan sistem ABS ini, proses menghentikan kendaraan menjadi lebih baik sehingga jarak pengeremannya juga bisa lebih terukur. Satu lagi adalah ABS bisa menghindari terjadinya kehilangan kendali ketika kita menikung. Misalnya di tikungan, di posisi jalan yang licin, kemudian kita melakukan pengereman yang agak terlalu keras. Kalau mobil yang tidak dilengkapi dengan ABS, dia akan meluncur keluar dari jalan, ya karena gaya dorongnya pada saat itu masih lurus, sementara jalannya menikung. Berbeda dengan mobil yang sudah dilengkapi ABS, karena sekali lagi rodanya masih berputar,
mobil itu masih tetap bisa kita kendalikan sehingga bisa tetap berada di posisi atau berada di jalur yang seharusnya. Yang perlu diingat, dengan mobil yang memiliki atau menggunakan teknologi ABS, dia tidak memperpendek jarak pengereman. Artinya, mobil tetap membutuhkan jarak untuk berhenti. Mobil atau motor kita tentunya. Karena tidak serta-merta mobil itu diinjek rem langsung berhenti saat itu juga. Dia tentunya membutuhkan proses dan itu disebut dengan jarak untuk berhenti. Berapa jarak yang aman? Tentunya Smart Driver bisa melihat pada video mengenai jarak pengereman yang ada di channel ini, yang linknya bisa Smart Drivers klik di atas ini. Jadi ingat, selalu jaga jarak aman supaya kita bisa sempat berhenti. Nah, bagaimana dengan mobil yang tidak dilengkapi ABS? Sebenarnya kalau kita bicara teori, sebenarnya nggak sulit. Jadi kalau misalnya kita merasa mobil ini sudah terkunci bannya, karena pasti terasa di setir, kemudian dari suara di luar juga bisa kedengaran decit bannya, kita angkat remnya supaya lepas baru kita injak lagi. Jadi rem lepas, meniru secara manual konsep ABS. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya nyali untuk melepas rem dalam situasi darurat? Tentunya tidak segampang itu. Tidak semua orang pede dan siap untuk pada situasi darurat melepas remnya. Yang terjadi malah kita semakin dalam menekan rem kita. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Karena itu, meskipun mobil kita dilengkapi ABS atau misalnya tidak dilengkapi ABS, yang paling penting adalah menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan kita. Oke, mobil kita sudah dilengkapi ABS. Lalu bagaimana perawatannya? Sebenarnya sistem ABS sendiri tidak membutuhkan sebuah perawatan yang spesifik. Yang pasti tentunya dia memiliki sebuah indikator di dashboard kita. Logonya seperti logo rem, yaitu lingkaran diapit 2 tanda kurung, kemudian ada tulisan ABS di sana. Itu tanda paling tidak indikator kalau lampu itu menyala artinya ada masalah dengan rem ABS kita. Kalau untuk perawatan sehari-hari relatif free maintenance, karena ini juga sebuah sistem elektronik yang jadi satu kesatuan ya. Nggak perlu ada yang diisi minyaknya atau apa. Yang paling penting kita rawat aja rem kita dengan cara memeriksa minyak rem secara teratur tentunya, kemudian juga mengganti minyak rem secara teratur pada kilometer yang sudah ditentukan oleh pabrikan, dan juga memastikan bahwa rem kita bisa bekerja secara optimal. Oke Smart Drivers, itu tadi tentang ABS. Jadi sekarang kita udah tahu ya, apa fungsinya, kemudian juga cara kerjanya, dan tentunya pada saat di jalan, kalau kita sudah tahu prinsip-prinsipnya, kita bisa berjalan di jalan raya dengan lebih aman. Jadi ABS ini adalah mencegah ban kita untuk terkunci, bukan asal berhenti syukur. Oke, tetap aman di jalan, stay smart on the road.